Tawa liar pelindung Xuan bergema di langit seperti guntur, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di bawah berubah. Segera, banyak tatapan langsung beralih ke awan hitam pekat. Meskipun awan hitam sudah berhenti berputar pada saat ini, warna merah serius dipancarkan. Beberapa orang yang hadir, yang lebih lemah, merasakan emosi kekerasan diam-diam naik dari dalam hati mereka kemanapun warna merah darah ini bergerak. Mereka dengan cepat menjaga pikiran mereka sambil mengadopsi wajah kaget. Suqian dan Xiaoyi di sampingnya juga merajut alis mereka sedikit saat mereka merasakan keganasan yang menyebar dari awan hitam. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan tidak bertindak lebih awal. Apakah dia benar-benar merasa cukup percaya diri untuk menghabisi semangat sengit ini? Siapa yang akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan elit Douzong? Xiaoyi mungkin tidak mengerti ini di dalam hatinya, tapi dia memiliki kepercayaan luar biasa pada Xiao Yan. Dia tahu bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Xiao Li juga serius. Dia melambaikan tangannya ke arah semua orang dan berteriak pelan. Tanpa perlu pengingat dari Xiao Li, Douqi di dalam tubuh setiap orang diedarkan dengan kecepatan maksimum mereka. Douqi yang kuat bertahan di permukaan tubuh mereka tanpa hamburan. Banyak warna yang memancar keluar memberi daerah itu penampilan yang sangat indah. Ceka-ceka, jadi bagaimana jika kamu berhati-hati? Begitu roh ganas terbentuk, kalian semua pasti akan mati hari ini. Tawa aneh pelindung Xuan tiba-tiba ditransmisikan dari awan hitam. Segera, awan hitam beriak dan mulai menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, awan hitam yang menutupi langit di atas lembah benar-benar menyebar. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dari langit. Namun, pada saat ini, semua orang tidak merasakan banyak kehangatan dari cahaya. Hanya ada rasa dingin yang hadir. Sumber rasa dingin yang pekat ini berasal dari sosok manusia berwarna merah darah di langit. Ukuran sosok manusia itu mirip dengan orang biasa. Warna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat gelap dan suram. Tampaknya seolah-olah sejumlah bagian yang tak terbayangkan telah diaglomerasi dari darah segar. Ada perasaan yang keluar darinya yang menyebabkan kepala seseorang merasakan dingin yang pekat. Selain itu, sosok manusia yang agak ilusi ini tidak memiliki wajah. Hanya sepasang mata berwarna darah yang keluar dari tempat kepala itu berada. Mata berwarna darah tidak mencatat emosi sedikit pun yang dimiliki manusia. Hanya semacam kekerasan tanpa akhir dan niat membunuh yang hadir. Benda ini pada dasarnya adalah monster yang dilahirkan untuk membunuh. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan sosok manusia berwarna darah ini. Alis mereka sedikit berkerut. Apakah ini yang disebut roh ganas? Itu memang sangat kuat. Jika seseorang terkontaminasi oleh kekerasan dan emosi negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang, kemungkinan akan ada banyak masalah. Pelindung Xuan, yang benar-benar terbungkus kabut hitam, berdiri di udara kosong di samping sosok manusia berwarna darah di langit. Dia tersenyum ketika dia melihat roh ganas, diresapi oleh emosi kekerasan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah melihat kelompok Xiao Yan dari tempat yang tinggi, dia tertawa dengan cara yang aneh. Target pelindung ini adalah Xiao Yan. Jika orang-orang yang tidak terkait itu mundur sekarang, saya dapat mengizinkan Anda pergi. Meskipun kata-kata ini tampaknya telah diucapkan kepada semua orang, mata pelindung Xuan hanya berhenti pada Suqian dan Xiaoyi. Jelas, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa takut di antara mereka yang hadir adalah dua orang ini. Suqian dan Xiaoyi secara alami mengabaikan kata-katanya ini. Keduanya bertukar pandang sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Dua aura perkasa tiba-tiba melonjak. Merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat ini, beberapa ahli yang maju untuk mengulurkan tangan dari belakang Xiao Yan akhirnya sedikit menenangkan hati mereka yang tegang. Para ahli dari kelas Douzong adalah eksistensi yang bisa membuat orang lain merasa aman dimanapun mereka berada. Pelindung Xuan, Anda seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan seperti itu kepada orang-orang yang berniat mencari kematian ini. Orang-orang ini adalah mereka yang tidak akan menangis sampai mereka akan mati. Han Feng.
Wajah tanpa sadar mengungkapkan senyum saat melihat pelindung Xuan berhasil menggumpalkan semangat ganas. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kalau begitu, sepertinya pelindung ini hanya bisa dengan enggan menerima roh milik dua ahli dari kelas Douzong. Haha, jika saya memiliki dua roh ini bersama dengan dua jenis api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, yang hadiahnya bisa lebih besar dari saya saat saya kembali ke aula kali ini. Pelindung Xuan berbicara dengan sinis. Han Feng tersenyum. Tatapannya buas saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Juniorku yang baik. Jika Anda terus bersembunyi di Akademi Jianan, saya tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda mengantarkan diri Anda ke tempat ini. Anda tidak bisa menyalahkan senior ini karena tangguh." Xiaoyan melirik Han Feng saat dia dengan lembut berkata, "Seekor anjing belaka yang telah kehilangan rumahnya. Ini hanya memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Tidak perlu sebahagia ini. Kamu masih memiliki lidah tajam yang selalu kamu miliki." Kebiadaban di wajah Han Feng semakin padat. Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Saat ini, pihak kami memiliki 5 elit Douzong secara total. Hari ini, saya akan melihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Kami telah bertukar pukulan berkali-kali. Kali ini, kemungkinan senior ini akan diizinkan untuk memenangkan satu pertukaran terakhir." Mata Xiaoyan menyipit. Matanya tiba-tiba menatap Mo Xingtian di samping. "Hehe, pemimpin sekte Mo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak kecil ini akan dapat melarikan diri hidup-hidup kali ini? Saya telah mengatakan bahwa saya juga telah mencoba-coba sedikit racun dan pasti akan membantu mengeluarkan racun dari putra Anda setelah ini selesai. Mengapa Anda ingin menempatkan diri Anda dalam posisi berisiko karena bocah itu?" Han Feng melirik Mo Xingtian dan tertawa dingin setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Di medan pertempuran saat ini, pihak Xiaoyan hampir tidak bisa melawan 3 elit Douzong secara total. Sisi Han Feng, di tangan, akan memiliki 4 ahli yang setara dengan Douzong bahkan setelah mengecualikan Mo Xingtian. Sekilas, tampaknya Han Feng berada di atas angin. Oleh karena itu, pada saat ini, posisi Mo Xingtian sangat penting. Jika dia membantu kelompok Han Feng, kemungkinan kelompok Xiaoyan menang akan sangat rendah. Namun, jika dia membantu Xiaoyan, jumlah ahli dari kedua belah pihak akan menjadi penolong yang Han Feng telah menghabiskan banyak usaha untuk diundang tidak akan ada artinya. Mo Xingtian juga tahu kegunaannya di medan pertempuran saat ini. Namun, dia masih mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Dia secara alami juga mengerti bahwa jika seseorang melihat medan pertempuran di permukaan, akan tampak bahwa kelompok Xiaoyan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia yang berhati-hati tidak mau bergabung dengan kelompok manapun secara acak. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan bintang 6 Dou Huang, Mo Xingtian masih merasakan ketakutan yang luar biasa untuknya. Tingkat ketakutan yang dia rasakan bahkan melebihi Suqian dan Xiaoyi. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli kelas Douzong bintang 7 sampai dia hampir lumpuh. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hati Mo Xingtian. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, "Masalah hari ini menjadi sedikit terlalu besar. Orang tua saya tidak memiliki keberanian seperti Anda, bocah. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini." Han Feng sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Mo Xingtian. Kilatan dingin melintas di wilayah dalam matanya. Namun, dia mengadopsi cara tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa jika Mo Xingtian tidak membantunya. Selama dia tidak berlari untuk membantu Xiaoyan, Han Feng memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan semua dendam dari masa lalu hari ini. Mengenai bagaimana dia harus berurusan dengan Mo Xingtian, Han Feng secara alami memiliki cara untuk menghadapinya begitu dia menghabisi Xiaoyan, musuh besar ini. Xiaoyan tampaknya belum mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Xingtian. Tubuhnya seperti tiang tombak saat dia berdiri tegak di medan pertempuran. Jarinya dengan lembut membelai cincin seputih salju. Sesaat kemudian, dagunya mengangguk sedikit tanpa ada yang memperhatikan.
Setelah itu, dia berpaling ke Xiaoyi dan Suqian sebelum berbicara sambil tersenyum, serahkan roh ganas dan pelindung Xuan kepadaku. Suqian dan Xiaoyi terkejut saat mendengar ini. Roh ganas dan pelindung Xuan adalah dua elit Douzong. Selain itu, semangat mereka terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan sangat baik satu sama lain. Kecuali Xiaoyan menggunakan teknik Dou teratai api yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua elit Douzong bahkan dengan sayap tulang yang meningkatkan kecepatannya. Muncul untuk memahami keterkejutan di hati mereka berdua, Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa lembut, "Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang akhirnya akan membunuhku." Melihat senyum di wajah Xiaoyan, Suqian dan Xiaoyi ragu sejenak sebelum mengangguk. Dengan karakter Xiaoyan yang biasa, dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Karena dia telah mengatakan ini, kemungkinan dia benar-benar memiliki kartu truf. "Ceka-ceka, Xiaoyan, kamu benar-benar sombong seperti yang dijelaskan Han Feng." Namun, tidak apa-apa. Pelindung ini menyukainya. Pelindung Xuan tertegun cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dari langit. Baru saat itulah dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Alis Han Feng sedikit berkerut. Dia menatap Xiaoyan agak tidak yakin. Orang ini, apa yang dia lakukan? Dia benar-benar menantang dua elit Douzong dengan kekuatan kelas Do Huangnya? Apakah dia tidak mencari kematian? Penatua pertama, Xiaoyi, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan yang dipenuhi ejekan dari sekelilingnya. Bahunya bergetar dan sayap tulang giok sepanjang 10 kaki perlahan menjulur. Dia menoleh ke Suqian dan Xiaoyi sebelum memberi mereka senyuman. Segera, sayap tulang mengepak dan tubuhnya memancarkan suara, "Siu," saat diluncurkan melalui langit. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya membentuk semangat yang ganas. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai persembahan. Pelindung Xuan dengan dingin tertawa saat melihat Xiaoyan bergegas dalam garis lurus. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sosok ilusi berwarna darah di sampingnya tiba-tiba bergegas turun dengan cara seperti kilat. Tinjunya membawa angin kencang dan tekanan besar saat menabrak Xiaoyan. Tinju itu belum tiba saat angin yang terkandung di atasnya merobek udara dan tiba-tiba mencapai Xiaoyan. Mata hitam gelap Xiaoyan terkunci erat pada sosok manusia berwarna darah yang bergegas mendekat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin. Tangan yang dia kenakan cincin putih perlahan dikencangkan sebelum dia mengayunkannya. Xiaoyan benar-benar memilih konfrontasi langsung yang paling tidak menguntungkan saat menghadapi serangan elit Douzong. Melihat pemandangan ini, suasana yang ditarik pedang di bawah menjadi tumpul. Orang ini, apakah dia benar-benar mencari kematian? Begitu ekspresi banyak orang berubah juga saat tinju Xiaoyan melakukan kontak dengan roh ganas itu. Namun, sebelum kekuatan bisa meletus, cincin seputih salju di jarinya tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang mencolok. Pelindung Xuan, yang memiliki hubungan spiritual dengan roh ganas, mengubah ekspresi saat cahaya kuat ini muncul. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hampir menaungi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang tercengang karena perubahan tak terduga ini. Banyak tatapan khawatir dilemparkan ke langit. Tinju Xiao yang telah melakukan kontak terang-terangan dengan roh ganas itu. Namun, cahaya aneh yang meletus dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang benar-benar memblokir kekuatan menakutkan pada tinju roh ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar darinya. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba, tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran adalah cincin kecil seputih salju. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika menargetkan dan menutupi roh ganas, masih menyebarkan kekerasannya. Pada saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya gemetar saat mencoba melarikan diri dari wilayah kekuatan hisap. Pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan roh ganas yang melarikan diri tidak berhasil. Tianhuo di dalam cincin tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya.
Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap tumbuh beberapa kali. Roh ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang ditekan di bawah batu saat berjuang untuk melarikan diri. Di atas merasakan sukacita di hatinya, Xiao Yan tanpa sadar juga merasa kaget saat menyaksikan roh ganas ini semakin dekat dan semakin dekat ke cincin meski mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak terduga bahwa Tianhuo mampu menampilkan keterampilan seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Paling tidak, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiao Yan harus mengakui bahwa dia akan mengalami kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam berurusan dengan roh ganas yang dimiliki Tianhuo, teknik apapun masih membutuhkan kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang sial itu adalah diri mereka sendiri. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari kabut hitam. Perlawanan roh ganas menjadi semakin kuat dengan intervensi pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan kekuatan hisap. Xiao Yan, bantu aku. Cahaya kuat terus meletus dari cincin. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Douzong, bahkan Tianhuo akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tianhuo telah menahan sedikit, dia masih tidak cocok untuk kombinasi roh ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, ada yang bisa saya bantu? Transfer kekuatan spiritualmu ke dalam cincin. Tianhuo tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia dengan cepat menjawab. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Matanya langsung tertutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin seputih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya samar. Dengan dukungan Xiao Yan, kekuatan hisap meletus dari cincin segera dikalikan beberapa kali. Setelah mundur beberapa langkah, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meletus. Tubuhnya goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia buru-buru mempertahankan sikap aneh dan melawan dengan semua miliknya. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang diberikan tubuhnya. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak intens. Itu samar-samar mengungkapkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini secara bertahap berbalik mendukung Xiao Yan saat dia memberi cincin itu lebih banyak kekuatan spiritual. Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka segera menjadi tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat. Namun, mereka bisa mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan absurd ketika mereka memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Douzong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Dou Huang kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh sengit dan pelindung Xuan keduanya elit Douzong asli tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir akan berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Saat ini, sesuatu yang bahkan elit Douzong yang hadir ini tidak dapat dilakukan sedang dilakukan oleh pemuda berjubah hitam ini di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasa kaget di dalam hati mereka.
Ekspresi Han Feng saat ini juga jelek secara tidak wajar. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan arogan Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Xuan. Han Feng tahu bahwa teknik Dou Lotus Api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu pada saat ini. Namun, penampilan pelindung Xuan dan roh ganas menyebabkan hatinya berangsur-angsur tenggelam. Kepercayaan diri yang luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Xingtian di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh dengannya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya saat Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Beruntung saya tidak terlibat. Hehe, orang tua aku seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Yang terbaik adalah menghindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Xingtian perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan bisa pergi pada contoh pertama jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan retretnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Yingshan tua. Lakukan. Bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang tajam yang diaglomerasi dari Dou Qi muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat menusuk leher Xiao Yan dengan keras. Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih long sword. Udara keabu-abuan meletus, dan kekuatan korosif yang kuat langsung merusak pedang menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan menyerang. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan seutas bau busuk muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak benar-benar hampa dari kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat melintas kembali dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis di bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Yingshan tua, yang agak lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Xiao Yi menyerang dan memaksa Han Feng mundur satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapan dinginnya tetap terkunci pada Han Feng. Gaun putih Xiao Yi dengan lembut berkibar saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang panjang seperti salju menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan lengan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan flicker yang tidak biasa muncul di mata cukup banyak orang. Pesona magis ini, bagaimanapun, menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yi sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit bagi serangannya untuk berhasil. Ketika dia berpikir sampai titik ini, Han Feng hanya bisa mengalihkan pandangannya ke tempat pelindung Xuan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap bahwa orang itu bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Sebaliknya, hari ini, raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam kabut hitam setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan?
Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, suara mengunyah muncul. Roh itu diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang intens itu. Cincin itulah yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tianhuo tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak intens ketika roh ganas diserap ke dalam ring. Dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak buram. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi ketika melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Rohnya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan Xiao Yan pun bisa menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan ini saat ini lumpuh. Cahaya yang mencolok tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan marah pelindung Xuan terdengar pada saat bersamaan. Xiao Yan, kembalikan semangat ganas ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Roh ganas telah terhubung dengan roh pelindung Xuan. Sekarang roh ganas telah ditangkap, dia akan menderita serangan balik yang intens. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan besar, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat kemerahan cerah di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara telah disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera tertidur. Anda pasti harus ingat untuk membantu saya memperbaiki semangat saya dalam 10 hari. Jika tidak, semangatku kemungkinan akan benar-benar tersebar. Pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun menundukkan semangat ganas, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari? Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Saya tidak meminta Anda untuk sepenuhnya menyembuhkan roh saya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama Anda bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan semangat saya dan membangunkan saya dari tidur saya. Suara Tianhuo segera terdengar sebagai jawaban. Selain itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk secara acak mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan semangat seseorang. Dia seharusnya bisa melakukan itu dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa saya kecil ini pasti akan membangunkan Anda dari tidur Anda dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tian sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis-iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hihi, orang tua saya dapat yakin dengan kata-kata Anda ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting. Tianhuo santai hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan.
Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tapi matanya yang tua dan tajam bisa menceritakan sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena inilah dia berani menyerahkan nyawanya ini kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskannya untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo menjadi lebih lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih menjadi redup. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menarik tangannya yang berisi cincin itu ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo ini pada dasarnya memberikan pukulan fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Dou Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Xuan. Sosok hitam ilusi pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam memelototi Xiao Yan. Napas kasar berulang kali dikeluarkan dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang menusuk. Rasa sakit yang telah ditularkan dari rohnya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu padaku. Saya dapat menggunakan semangat saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika Anda bersedia, saya bahkan dapat membantu Anda membunuh Han Feng. Tangan pelindung Xuan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng dari kejauhan juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak terduga bahwa pelindung Xuan ini benar-benar tidak dapat diandalkan ini. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat ganas itu kepada Anda. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki kesempatan jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam! Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, seandainya Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah Black Corner dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk ditinggalkan sama sekali dengan cara lain? Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Kemungkinan dia diam-diam akan membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Xuan terengah-engah saat mata merah darahnya berbalik ke arah Xiao Yan dengan suara, "Shua." Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari rohnya. Nada suaranya padat saat dia bertanya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Xiao Yan menjaga sikapnya yang acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum saat dia berkata, jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan roh ganas itu kepadaku. Pelindung Xuan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain saat mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Ejekan di matanya menjadi lebih padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek Xiao Yan. Terengah-engah dari mulutnya semakin intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya. 10 utusan roh, bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas maju setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai hitam gelap besar merobek udara seperti ular beracun.
Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil memancarkan suara dentang. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembak dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Nyala api bergoyang-goyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka terkepal dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas api hijau giok panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam. Nyala api memanjat rantai dan segera memancarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi jauh lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap di dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali melonjak keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan roh ini jelas jauh lebih rendah daripada protektor Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan bahkan sedikit api aneh setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantai. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai meninggalkan tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya, dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam gelap telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api tampak seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi cahaya api yang tiba-tiba melesat kembali di sepanjang jalan asli mereka dengan jentikan jari. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Oleh karena itu, sosok-sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat mereka dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok itu segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantai juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi 10 ahli Do Wang akan bisa bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Do Huang. Tidak terduga bahwa mereka sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan berangsur-angsur melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Xuan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Aula Jiwa, semua pantas mati. Sebuah busur buas terangkat di wajah Xiao Yan saat telapak tangannya tiba-tiba menyerang, dan nyala api hijau giok meludah seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiao Yan ini juga menyebabkan ekspresi pelindung Xuan berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, seutas api menangkapnya meskipun dia menghindar dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Xuan dengan cepat berkurang saat nyala api menyala. Api telah menyebar pada saat pelindung Xuan telah ditarik 100 meter. Dia sangat sengsara saat ini. Pelindung Xuan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata yang dia tembak pada Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan sebagai ganas. Tepat ketika dia akan berubah menjadi jarak yang kejam, sosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, "Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini." Kata-kata pelindung Xuan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus douki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Aula Jiwa. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya.
Aku akan membantumu membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di mata pelindung Xuan. Senyum kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri.